Waktu tanya jawab Gunung Iblis. Pertanyaan 1, apa yang membuat Gunung Iblis begitu istimewa? Kata iblis tidak merujuk pada iblis jahat, juga tidak berarti gunung tersebut dihuni oleh makhluk-makhluk iblis. Gunung ini istimewa karena ukurannya yang sangat besar dan banyaknya gua-gua di dalamnya, yang menyebabkan gunung ini memancarkan gelombang suara dengan frekuensi dan intensitas yang berbeda. Gelombang suara ini memiliki kemampuan kuat untuk menimbulkan ilusi, yang bisa membuat para pejuang dengan kehendak lemah menjadi gila, dan akhirnya mengubah mereka menjadi mayat hidup yang berjalan. Fenomena ini dikenal dengan nama suara iblis. Frekuensi suara iblis mengikuti pola-pola tertentu. Misalnya, ketika suara iblis tingkat bintang muncul di suatu daerah, hal itu bisa menyebabkan munculnya suara iblis tingkat alam semesta. Ketika suara iblis tingkat planet muncul, itu bisa mengarah pada munculnya suara iblis tingkat penguasa domain. Frekuensi tertinggi, yaitu suara iblis tingkat penguasa dunia, biasanya hanya muncul di daerah-daerah yang memiliki suara iblis tingkat pemula. Namun, frekuensi-frekuensi ini tidak tetap. Seiring waktu, frekuensi suara iblis tingkat alam semesta bisa secara bertahap meningkat menjadi tingkat penguasa domain, sementara suara iblis tingkat bintang bisa menurun menjadi tingkat planet. Oleh karena itu, para pejuang yang memasuki Gunung Iblis harus terus bergerak dan menghindari berdiam terlalu lama di satu tempat. Jika mereka terlalu lama berada di satu tempat, mereka bisa menemui suara iblis tingkat penguasa dunia yang paling kuat. Karena hal ini, para atasan di perusahaan alam semesta virtual umumnya percaya bahwa Bolan secara pasif terputus dari alam semesta virtual. Pada level Bolan, hampir mustahil baginya untuk sengaja memutuskan koneksinya dengan alam semesta virtual dan memblokir semua sinyal hanya untuk memahami hukum asal atau terlibat dalam kultivasi mendalam, terutama selama pertarungan kualifikasi. Dengan kekuatan kehendak tingkat penguasa domain, menahan suara iblis tingkat penguasa dunia saja sudah menjadi tantangan besar. Apalagi fokus pada kultivasi di lingkungan seperti itu. Pertanyaan 2, apa sebenarnya itu binatang ilusi? Istilah ilusi tidak merujuk pada fakta bahwa binatang ilusi dapat menggunakan serangan berbasis ilusi, melainkan menggambarkan struktur kehidupan unik mereka, seolah-olah mereka adalah makhluk yang muncul dari alam yang tidak nyata. Binatang ilusi tidak memiliki jiwa atau kesadaran, oleh karena itu, mereka tidak terpengaruh oleh suara iblis di dalam Gunung Iblis. Mereka hanya memiliki kehendak sederhana, yang memaksa mereka untuk menyerang semua bentuk kehidupan bukan binatang ilusi tanpa alasan apapun. Secara ketat, binatang ilusi tidak dapat dianggap sebagai makhluk hidup sejati. Mereka lebih mirip dengan sejenis logam memori. Tubuh binatang ilusi terbuat dari balok es, di dalamnya tampaknya tertanam inti memori khusus. Tidak peduli seberapa hancur pun binatang ilusi, mereka selalu bisa menyusun kembali dan mengembalikan diri mereka ke bentuk semula. Oleh karena itu, ada hanya dua cara untuk sepenuhnya menghancurkan binatang ilusi. Satu adalah dengan melenyapkan setiap bagian tubuhnya dari keberadaan, mencegahnya untuk menyusun kembali diri, yang lain adalah dengan menghapus sedikit kehendak yang dimilikinya. Namun, hingga hari ini, bahkan teknik rahasia yang dimiliki oleh kekuatan besar seperti perusahaan alam semesta virtual dan dojo kapak besar tidak memiliki cara untuk langsung menyerang kehendak. Teknik-teknik seperti itu untuk menyerang kehendak sangat langka, bahkan di alam semesta asal dan benua asal. Di masa depan, hanya Luo Feng yang berhasil mengembangkan teknik ini, menunjukkan bakat luar biasa dalam kultivasi berbasis kehendak. Karena kondisi yang sangat keras untuk membunuh binatang ilusi, bahkan peserta kuat di level penguasa dunia sering memilih untuk mundur pada tanda bahaya pertama ketika menghadapi kelompok besar binatang ilusi, daripada mengambil risiko untuk bertarung langsung. Pertanyaan 3, mengapa begitu sulit untuk menemukan Bolan? Seorang pejuang tingkat ke-9 alam semesta dapat mencapai kecepatan terbang maksimum 1000 km per detik. Meskipun jalur di dalam Gunung Iblis berliku-liku dan menghalangi penerbangan secara lurus dengan kecepatan penuh, mempertahankan kecepatan 10 km per detik, atau bahkan beberapa ratus kilometer per detik, tetap mudah bagi seorang pejuang tingkat alam semesta. Berdasarkan perhitungan logis, dalam 10 hari, dan dengan upaya hampir 10 pencari, area pencarian teoretis dapat mencakup 1.000.000 kilometer. Jadi mengapa masih mustahil untuk menemukan jejak Bolan? Ada dua alasan utama. Alasan pertama adalah karena Gunung Iblis benar-benar terlalu luas. Meskipun disebut gunung, ukurannya jauh melebihi sebagian besar planet, dengan lebar dan tingginya melebihi 100 juta kilometer. Bahkan jika 10.000 bumi diletakkan di dalam Gunung Iblis, itu masih belum akan penuh. Bahkan dengan panduan arah umum, menemukan satu orang tetap seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Bagi anggota inti perusahaan alam semesta virtual, kecuali mereka memiliki hubungan pribadi yang mendalam,
tidak ada yang akan rela menghabiskan berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk mencari orang yang hilang. Satu-satunya alasan Fei Tuo bersedia ikut serta dalam pencarian ini adalah karena poin hadiah yang sangat tinggi. Alasan kedua adalah gangguan dari suara iblis yang sangat parah. Suara iblis di dalam Gunung Iblis memberikan tekanan ekstrim pada kehendak, bahkan bagi anggota inti perusahaan alam semesta virtual. Meskipun status mereka tinggi, mereka sering memiliki bentuk kehidupan tambahan atau senjata khusus, dan pejuang penguasa domain biasa tidak akan menjadi ancaman bagi mereka. Namun, di dalam Gunung Iblis, ancaman bagi kehidupan mereka, selain peserta penguasa dunia dan kelompok binatang ilusi, adalah suara iblis itu sendiri. Di antara para pencari, Luo Feng menonjol karena kehendak pejuang penguasa dunia tingkat puncaknya, yang memungkinkannya untuk menahan sebagian besar suara iblis di dalam Gunung Iblis, menjadikannya pencari yang paling efisien. Sebaliknya, hanya mereka yang seperti Mo Luo dan Fei Tuo, yang telah berlatih selama 1000 tahun, yang dapat dengan susah payah menahan suara iblis penguasa dunia. Rong Jun, yang melewati pulau kelima laut ilusi, dan Galesi, yang ahli dalam ilusi, hanya dapat menahan suara iblis penguasa domain tingkat menengah. Sedangkan Wuka, Ai Chen, dan lainnya, kemungkinan besar hanya dapat menahan suara iblis penguasa domain tingkat rendah. Orang lain merasa sulit untuk maju melalui suara iblis Sevreli seperti Luo Feng, yang sangat mengurangi efisiensi pencarian. Selain itu, Luo Feng juga memiliki perangkat deteksi tingkat Markuis abadi dan bantuan dari kecerdasan tingkat lanjut Babata, yang membuat operasi pencariannya lebih efisien. Namun, meskipun sudah hampir 10 hari, tidak ada jejak bolan yang ditemukan. Oleh karena itu, di bawah lingkungan yang begitu kompleks, menemukan bolan tampaknya sangat sulit. Pertanyaan 4. Mengapa beberapa peserta menargetkan Luo Feng? Dalam episode 151, kita dengan jelas melihat bahwa seorang kekuatan tingkat penguasa dunia dapat dengan mudah menyebutkan nama Luo Feng dan mengejarnya tanpa henti. Ini langsung terkait dengan rencana yang saya sebutkan sebelumnya dalam spoiler, di mana Po Yu mengirimkan 6 pembunuh. Namun, yang membingungkan adalah mengapa Po Yu, seorang Markuis abadi, akan mengambil tindakan drastis terhadap Luo Feng yang tingkatannya berada di alam semesta. Mengingat kekuatan Luo Feng saat ini, hampir mustahil baginya untuk memprovokasi sosok dengan peringkat setinggi itu. Selain itu, satu-satunya musuh Luo Feng, Nuo Lanshan, telah dipaksa ke medan perang ekstraterestrial dan tidak menimbulkan ancaman bagi keselamatan Luo Feng. Seorang Markuis abadi yang terlalu membanggakan diri tidak akan pernah mengambil risiko untuk menyinggung perusahaan alam semesta virtual hanya karena seorang pejuang tingkat alam semesta. Sebenarnya, musuh sejati Po Yu bukanlah Luo Feng, melainkan guru Luo Feng, Zhen Yan. Sebagai raja abadi tingkat teratas dan dekat dengan tingkat yang mulia alam semesta, kekuatan Zhen Yan sepenuhnya mengalahkan Po Yu, mencegahnya untuk membalas dendam secara langsung. Selain itu, perusahaan alam semesta virtual memberlakukan peraturan ketat pada anggota internalnya, dan membunuh anggota sesama akan mengakibatkan hukuman berat, bahkan bisa berupa hukuman mati. Oleh karena itu, Po Yu memilih untuk menggunakan aturan misi Gunung Iblis untuk menargetkan Luo Feng, yang merupakan murid paling berharga dari Zhen Yan. Rencana ini sangat licik dan tersembunyi. Jika Luo Feng mati di Gunung Iblis, perusahaan alam semesta virtual hanya akan menganggapnya dibunuh oleh peserta lain karena kurangnya kekuatannya, dan mereka tidak akan mencurigai Po Yu atau mengangkat alarm untuk Zhen Yan. Pembunuh yang melaksanakan misi, meskipun berhasil, akan dibunuh oleh Po Yu setelahnya untuk benar-benar menghapus jejak. Akibatnya, perusahaan alam semesta virtual tidak akan pernah menyadari bahwa seseorang sengaja menargetkan Luo Feng, dan konspirasi Po Yu akan tetap tersembunyi dengan sempurna. Sementara secara tidak langsung menyerang Zhen Yan dan melaksanakan rencana balas dendamnya. Pertanyaan 5, mengapa Luo Feng memilih untuk melarikan diri ketika dia menghadapi Wuqi? Dalam pengalaman masa lalu Luo Feng, dia berhasil membunuh seorang pejuang tingkat penguasa dunia, Xiong. Jadi mengapa, ketika menghadapi penguasa dunia Wuqi, Luo Feng langsung memilih untuk menghindari pertempuran? Jawabannya sebenarnya sangat sederhana, kekuatan Wuqi jauh melebihi Xiong. Dalam hal peringkat, Xiong adalah penguasa dunia tingkat kelima, sementara berdasarkan fluktuasi energi yang terdeteksi oleh Babata dari kekuatan dunia yang dilepaskan Wuqi setidaknya berada pada tingkat penguasa dunia tingkat 7. Menurut pengaturan spesifik dalam novel, peringkat aktual Wuqi adalah penguasa dunia tingkat ke-6. Meskipun ini terlihat hanya perbedaan 1 atau 2 peringkat, ini mewakili ketimpangan kekuatan yang sangat besar. Melihat kembali pengalaman Luo Feng membunuh Xiong di benua Sungai Darah, klon-klan Mosha sudah berada pada tingkat penguasa domain 9. Tetapi keberhasilan Luo Feng membunuh Xiong dapat dikaitkan dengan 2 alasan utama.
Alasan pertama adalah kemenangan Luo Feng atas Xiong sebagian disebabkan oleh keberuntungan. Xiong tidak mengira bahwa meskipun hanya dengan satu lengan, Luo Feng dapat melepaskan kekuatan yang cukup untuk memberikan serangan mematikan. Serangan yang tak terduga ini memainkan peran penting dalam keberhasilan Luo Feng. Alasan kedua terletak pada perbedaan besar dalam teknik rahasia. Sistem latihan asli di benua Sungai Darah jelas lebih rendah dibandingkan dengan teknik rahasia utama di alam semesta. Karena pengendalian perusahaan alam semesta virtual, para penduduk asli ini tidak dapat berkomunikasi atau belajar dari ras lain di alam semesta, yang menyebabkan teknik rahasia mereka jauh lebih lemah dibandingkan dengan teknik yang dikembangkan dan disempurnakan oleh banyak makhluk kuat di alam semesta. Meskipun kekuatan fisik Xiong mencapai penguasa dunia tingkat 5, kelemahan dalam teknik rahasianya membuat kekuatan tempurnya secara keseluruhan lebih mendekati penguasa dunia tingkat 3 atau 4 di alam semesta. Ini juga menjelaskan mengapa klon klan Mosha Luo Feng yang berada pada tingkat penguasa domain 6 dapat dengan mudah mengalahkan utusan kuil yang berada pada tingkat penguasa domain 9. Menurut standar kekuatan keseluruhan di alam semesta, sebelum menguasai hukum ruang secara lengkap, klon klan Mosha biasanya memiliki keuntungan 2 hingga 3 peringkat dalam kekuatan tempur dibandingkan dengan pejuang manusia pada peringkat yang sama. Oleh karena itu, meskipun klon klan Mosha Luo Feng telah mencapai tingkat penguasa domain 9, ia hanya dapat mengalahkan penguasa dunia tingkat 4 dengan susah payah. Namun, pencapaian ini masih cukup mengesankan di alam semesta. Sebaliknya, penduduk asli Laut 9 Bintang memiliki kekuatan keseluruhan yang jelas lebih unggul dibandingkan dengan penduduk asli benua Sungai Darah pada peringkat yang sama. Alasan utama untuk ini adalah bahwa penduduk asli Laut 9 Bintang memiliki kesempatan untuk mengikuti ujian untuk bergabung dengan perusahaan alam semesta virtual. Meskipun mereka tidak memiliki akses ke teknik pelatihan anggota inti, mereka masih memiliki teknik yang jauh lebih baik dibandingkan dengan sistem tertutup teknik rahasia di benua Sungai Darah. Yang lebih penting lagi, perusahaan alam semesta virtual tidak melarang penduduk asli ini untuk kembali ke tanah air mereka dan mendirikan sekte. Di bawah bimbingan para ahli tingkat abadi, tingkat pelatihan keseluruhan penduduk asli Laut 9 Bintang telah mengalami peningkatan signifikan. Wookie, sebagai pejuang berbakat di antara mereka, secara alami melampaui Xiong dalam kekuatan. Ini juga menjelaskan mengapa Nake, setelah menerima ajaran Luo Feng dalam teknik pelatihan, berkembang jauh lebih cepat dibandingkan penduduk asli lainnya. Meskipun memiliki celah peringkat yang sama, kekuatan yang ditunjukkan Wookie menciptakan kontras yang mencolok dengan Xiong. Di permukaan, tampaknya Wookie hanya satu peringkat lebih tinggi dari Xiong, tetapi sebenarnya, ini adalah jurang yang menghancurkan antara peringkat 6 dan peringkat 3 hingga 4. Perbedaan kekuatan yang luar biasa ini adalah alasan mendasar mengapa Luo Feng memilih untuk menghindari pertempuran ketika menghadapi Wookie. Pertanyaan 6, mengapa Luo Feng tidak beralih ke binatang bertanduk emas? Menurut penilaian kekuatan di alam semesta, binatang bertanduk emas biasanya 2 hingga 3 peringkat lebih kuat daripada pejuang manusia pada peringkat yang sama. Luo Feng mengembangkan binatang bertanduk emas melalui kombinasi logam terbaik, menjadikannya 3 hingga 4 peringkat lebih kuat daripada manusia biasa. Jika Luo Feng tidak berlatih di benua Sungai Darah, bahkan hanya dengan teknik rahasia bawaan binatang bertanduk emas, peningkatan, dan teknik rahasia khusus, Dewa Dunia, binatang bertanduk emas tingkat penguasa domain 9 masih akan mencapai kekuatan penguasa dunia tingkat 4 dan, digabungkan dengan teknik rahasianya yang kuat, akan setara dengan pejuang manusia penguasa dunia tingkat 5. Dengan berkah kekuatan kristal Sungai Darah, binatang bertanduk emas bahkan bisa mengalahkan Wookie. Namun, Luo Feng memilih untuk tidak menggunakan binatang bertanduk emas karena 2 alasan utama. Alasan pertama adalah bahwa binatang bertanduk emas tidak bisa dengan mudah terungkap. Sebagai klon kuat Luo Feng, mengungkapkan binatang bertanduk emas kepada orang lain tentu akan menyebabkan hukuman mati. Di bawah pengawasan kekuatan dunia, kemunculan mendadak binatang bertanduk emas pasti akan membuat Wookie menghubungkannya dengan Luo Feng. Jika Wookie merekam momen ini dan memberikannya kepada Poyu, itu akan menimbulkan kegemparan besar di dalam perusahaan alam semesta virtual, yang berpotensi membawa Luo Feng ke dalam krisis besar. Sebenarnya, binatang bertanduk emas bukanlah rahasia bagi pemimpin kota kekacauan primal. Ketika Luo Feng memasuki kota kekacauan, pemimpin kota, yang mengendalikan waktu dan ruang, menyadari bahwa Luo Feng memiliki inti kehidupan. Namun, karena dia tahu bahwa jiwa Luo Feng masih manusia, dia tidak menganggapnya sebagai mata-mata dari ras lain. Penguasaan jiwa bukanlah kejadian langka di alam semesta, dan pemimpin kota kekacauan sendiri telah memiliki pengalaman dengan penguasaan jiwa dari bentuk kehidupan khusus. Alasan kedua adalah bahwa ukuran binatang bertanduk emas terlalu besar.
Jika Wookiee tidak memiliki bantuan cerdas, Luo Feng masih tidak akan dapat menggunakan binatang bertanduk emas. Di dalam gua sempit, ukuran besar binatang bertanduk emas membatasi ruang tempurnya. Kecuali jika Luo Feng dapat membawa Wookiee ke area yang lebih terbuka, binatang bertanduk emas tidak akan dapat sepenuhnya menunjukkan kekuatannya. Bahkan jika dia ingin menggunakan tubuh kuat binatang bertanduk emas untuk membersihkan area yang lebih luas, dia tidak bisa melakukannya. Ini karena, bahkan jika serangan dari kekuatan tingkat abadi menghancurkan sementara salju di permukaan gua, itu tidak dapat menghancurkan struktur gunung sepenuhnya, karena gunung tersebut memiliki kemampuan untuk memperbaiki diri. Inilah juga mengapa Gunung Iblis dianggap sebagai harta yang dibuat oleh keberadaan tingkat Tuhan sejati, Zuo Shanke. Inilah juga alasan mengapa, meskipun pejuang tingkat penguasa dunia menjadi tersesat di Gunung Iblis karena suatu alasan, mereka tidak dapat menembus bagian dalam gunung dengan kekuatan kasar. Itu saja untuk video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Anda memiliki hari yang menyenangkan.